pasti yang dibutuhkan tanaman gitu. Dia nggak mikir bayar SPP sih, butuhnya cuma nutrisi aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai dengan tanah yang sangat tipis, kemudian di daerah yang sangat endemik terhadap serangan virus. Bagaimana cara mengatasinya sehingga bisa tetap panen seperti ini? Dilengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai di lahan dengan kondisi tanah yang sangat tipis. Teman-teman bisa melihat pada bagian bawah sana, ya, ini sudah tanah keras atau orang sini mengatakan bahwa tanah wadas atau padas di istilah Jawanya. Kalau pada dasarnya adalah tanah keras, kemudian tanah yang gembur itu hanya sangat tipis. Tapi di lahan ini itu dilakukan berbagai cara atau upaya sehingga tanamannya itu tetap bisa sehat meskipun ditanam di musim kemarau. Yang mana biasanya di musim kemarau dengan lahan yang sangat tipis itu akan sangat mudah tanaman kehilangan terhadap air atau sehingga tanaman lebih mudah terlayu karena kekurangan air. Tetapi di lahan ini, saat ini saya berada di tengah lahan tetapi kondisinya masih sangat segar dan masih sangat prima. Padahal kondisi tanahnya ini sangat tipis. Kemudian di daerah sini juga sangat endemik terhadap serangan virus kuning, di mana tingkat serangan itu bisa lebih dari 50%, bahkan ada yang 90%, bahkan ada yang 100% terkena serangan virus kuning. Lantas bagaimana solusi kemudian kiat suksesnya sehingga tanaman tetap bisa produktif seperti ini di tengah berbagai cekaman atau berbagai gemburan? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang petaninya langsung. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Minto, alamat saya di Dusun Jurang Jero, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Mas Minto yang beralamat di Kabupaten Sleman ini ya Mas. Yeah. Dan sebenarnya beliau tentunya tidak asing karena sudah memakai kaos ini. Jadi mungkin beliau juga pernah nongol di channel Mitra Petani. Mungkin teman-teman kalau yang penasaran siapa beliau, beliau adalah Mas Minto yang dulu sangat mengedukasi kita tentang bagaimana pentingnya peran dari mikorrhiza ya Mas ya. Kemudian pengolahan tanah yang tepat supaya bisa produktif dalam jangka waktu yang lama itu seperti apa, itu sudah disampaikan beliau pada video kami beberapa tempo terdahulu. Dan saat ini mungkin akan ada beberapa pembahasan menarik yang mungkin pelan-pelan akan coba kita gali karena Mas Minto ini cukup senior dari segi kapasitas ilmunya. Jadi nanti kita bisa belajar sedikit demi sedikit dari beliau. Yang pertama Mas, untuk di lahan ini menanam varietas apa Mas? Ini kalau orang sini bilang itu Borga ya, Borga. itu jenisnya rawit merah. Rawit tapi merah. Borga, tipenya Borga, merek dagangnya Absolut 69. Absolut 69. Kemudian kalau untuk di daerah sini sendiri Mas, kan di sini kan dataran rendah ya. Kemudian kalau tingkat ketahanan terhadap virus itu gimana Mas? Kalau untuk tipikal Absolut ini virusnya amin Mas. Jadi, amin, bukan cuma aman tapi ada amin. Ya adalah dari sekitar populasi 800 itu yang virus kuning cuma 3 Mas. 3. Sekitar 3. Berarti bukan cuma aman tapi amin. Amin. Kalau bukan benih yang tahan terhadap virus di sini gimana Mas? Amin juga Mas. Amin gimana? Amin selesai. Amin selesai. Jadi kalau tipikal yang bukan tahan terhadap virus di sini menjadi momok yang sangat menakutkan. Betul Mas. Jadi permasalahan utama di sini adalah virus kuning. Betul ya. Untuk musim tanam sekarang itu yang paling urgent itu di kuning sama di apa ya, nggak mau modot itu loh Mas. Oh ya, kerdil lagi Mas. Kerdil ya. Udah kuning kerdil repot itu. Jadi momok yang sangat menakutkan mungkin di berbagai daerah mungkin bisa jadi beda. Tapi kalau untuk di daerah sini, tepatnya di daerah Harjo Binangun ya Mas ya, itu yang menjadi momok adalah virus kuningnya. Bagaimanapun beratnya, tapi kalau sudah terkena kuning ya sudah amin wassalam. Ya amin wassalam. Amin wassalam. Kalau cepat. Untuk Absolut sendiri Mas, ini baru pertama kali menanam atau sebelumnya sudah pernah? Sebetulnya saya sudah pernah menanam tahun kemarin, cuma karena baru ya Mas, jadi belum tahu karakter seperti apa, vigornya. Jadi oke lah, tahun kemarin dianggap buat pengalaman, terus ya ini memang karena sudah tahu ya di 100% yakin gitu. Yakin. Yang membuat Mas Minto yakin itu kenapa Mas?
Pertama dari virus kuningnya Mas, ketahanan virus kuning. Sekarang kalau dari virus kuning kita sudah nggak bisa ngatasin kan udah nggak bisa jamin panen Mas. Kedua dari vigor tanamannya tegak. Terus yang ketiga dari kalau orang sini bilang soglengan seperti ini Mas. Jadi ini jadi potensi buahnya itu sangat banyak gitu Mas. Tuh, terus yang keempat itu dari tahan terhadap serangan pungo maupun trip Mas. Jadi itu kalau di musim kemarau seperti ini kan yang jadi momok salah satunya itu Mas. Jadi sejauh ini ada 4 poin penting. Iya. Yang pertama adalah ketahanan terhadap virus, itu jelas menjadi salah satu kata kuncinya karena benihnya juga labelnya tahan virus, berarti itu tidak perlu kita perdalam lagi ya mungkin Mas, karena sudah banyak disampaikan oleh petani lain. Kemudian yang kedua pada tingkat vigor tanamannya. Vigor tanamannya itu tegak kuat Mas. Keuntungannya dari tegak dan kuat itu apa Mas? Bisa kita lihat di ini kan memang ini sudah ajir ya Mas. Cuma kalau kita perhatikan secara detail ini kan walaupun sudah ada ajir tapi kan belum sempat kena tali Mas ya. Tapi itu dia masih berdiri Mas. Jadi kan nanti untuk kedepannya lagi, jadi kan nanti ajir itu tidak harus setiap pohon, mungkin 3-4 pohon baru kita kasih ajir. Jadi nanti kan efektifan di biaya untuk pembuatan ajir itu Mas, karena kan juga ajir di sini juga biayanya lumayan mahal itu. Jadi kalau sahabat petani semua melihat ya, ini sebenarnya ajir ini cuma formalitas ya. Formalitas. Ini tanaman tidak dikaitkan dengan ajirnya, jadi ini ajir berdiri sendiri nih. Ini tanaman cabai di sini gitu. Jadi karena tanamannya vigor, otomatis dia akan dapat berdiri tegak. Kalau berdiri tegak sebenarnya enggak. Ya mungkin ajir perlu tapi untuk jarang-jarang. Jadi hanya untuk mengaitkan pada bagian atas ya. Untuk salaran aja. Untuk salaran. Jadi ini untuk menata supaya nanti tanaman itu tidak terlalu sungsang lah ibaratnya. Tapi kalau dilihat ini memang tidak diikatkan dengan tanaman dan ini masih mampu untuk berdiri tegak. Padahal dari segi buahnya juga lumayan lebat, tetapi tanaman masih tetap kuat. Kalau Mas Minto melihat ini vigornya kuat itu karena jaringan kayunya lebih dominan atau gimana? Mungkin Mas, mungkin itu saya juga nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu, tapi memang dari tipikal tanamannya itu keras Mas gitu. Dari segi kita balik lagi ke ajir ya. Jadi ajir itu kalau di sini nilainya sekitar 500 sampai 600 rupiah Mas. Jadi per ajir. Jadi kan itu ya kos yang lumayan besar. Itu. Tinggal mengalihkan. Aja. Kalau misalkan ini bisa diselang-seling atau setiap 2 tanaman dikasih 1, berarti penghematannya sudah 50% itu. Betul. Itu dari vigor. Kemudian yang ketiga adalah tadi di ketahanan terhadap serangan trip dan tungau. Betul Mas. Kenapa bisa mengatakan bahwa ini tahan itu gimana Mas? Seperti yang dilihat dari tanaman saya ini kan kalau daunnya, kalau orang Jawa sini melentong-melentong itu karakter ya, ini bukan karena serangan itu. Ini terus terang ini saya spray insek ataupun akarisida itu mungkin rentan 2 minggu sekali Mas. 2 minggu sekali. Padahal musim kemarau. Musim kemarau itu jadi sangat minim sekali saya biaya itu. Sebenarnya sesuatu yang kadang mungkin bertolak belakang ya. Kalau Mas Minto kan tadi mengatakan bahwa di sini lahan endemik terhadap virus kuning. Salah satu virus kuning itu ditularkan oleh vektor biasanya kutu-kutuan ya, mungkin kutu kebul, kemudian ya trip tungau juga bisa menjadi alat untuk menularkan itu. Di daerah yang endemik ini nyemprot 2 minggu sekali. 2 minggu sekali Mas. Bertepatan dengan musim kemarau. Betul. Padahal biasanya musim kemarau itu juga akan meningkatkan serangan virus itu. Tapi di sini untuk trip dan tungau antisipasinya penyempraian 2 minggu sekali. Iya. Itu saking efektif obatnya atau memang dari ini mempunyai karakter kekuatan terhadap itu? Kalau obatnya yang biasa saya pakai Mas, mau dipakai untuk apapun biasa itu, tapi mungkin memang karakter ininya Mas, mungkin pahit mungkin. Jadi kurang disukai. Atau mungkin karena melihat daunnya sudah bergelombang terus minder sendiri, udah nggak diserang aja udah kayak gitu. Diserang kan kasihan. Mungkin seperti itu, atau ada hal lain yang mungkin Mas Minto belum bisa menganalisa sampai sedetail itu, tapi pada dasarnya ini untuk antisipasi trip dan tungau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali Mas. Itu cuma pakai apa ya, levelnya imida sama abamectin. Kalau untuk akarisida piridaben itu aja. Jadi itu adalah obat-obat yang biasa digunakan oleh petani yang lain. Dan Mas Minto juga menggunakan di tanaman-tanaman sebelum ini mungkin.
Dan wajib. Berarti beliau bisa menyimpulkan bukan dari obatnya tapi mungkin dari tanamannya memang memiliki ketahanan. Kemudian selanjutnya adalah di soglengan atau tunas yang muncul ya Mas ya. Kok bisa mengatakan seperti itu karena gimana Mas? Jadi kalau tipikal cabai absolut ini Mas, jadi memang dia anakannya itu anakan tunas bawah itu nggak banyak Mas. Ketika itu ada pun dia nanti besarnya itu tidak bisa menyamai batang utama. Tapi dia kelebihannya itu nanti ketika sudah buah itu nanti di setiap ketiak itu muncul ini Mas. Tunas baru lagi. Jadi keuntungannya dari ini apa? Nanti ketika dia membuat badan baru itu otomatis nanti besar buah itu kan hampir sama. Seimbang. Beda kalau ini cuma menerus Mas. Biasanya kecil. Biasanya. Tapi karena ini muncul di bagian bawah kemudian di bagian batang utama kemungkinan akan mengimbangi atau akan sejajar. Akan sama. Kalau semakin ke atas biasanya akan semakin kecil. Karena ini pemetikan sudah berapa kali Mas? Kok ini sudah mulai muncul soglengannya ini Mas? Ini baru 10 kali. 10 kali. Tapi dari bawah sudah mulai muncul. Iya. Jadi ada kemungkinan produktivitasnya itu bisa dalam jangka waktu yang lebih lama. Iya, betul Mas. Oke, kemudian untuk soglengannya. Kemudian dari segi ini Mas, kalau katanya kalau di daerah sini kan mungkin tipikal yang seperti ini dari segi harga. Nah, mungkin kan masuknya ke Gurga, biasanya kan selisihnya kan lebih murah dibanding yang tipe lebih tebal. Kalau menurut Mas Minto gimana ini? Kalau kita melihatnya cuma dari segi uang, mungkin dari segi harga mungkin kita akan menanam tipikal ori Mas. Tapi sebetulnya kalau kita mau detail, mau rumit, jelimet itu tetap menang di Burga Om, dari segi tonase Om. Kalau di Burga itu rata-rata bobot itu 3-4 gram per biji. Sedangkan ori 2-3. Artinya berapa selisihnya? 30%. 30%. Berarti nanti perimbangan harganya ketika nanti imbang antara tipikal ori sama Burga itu harus selisih 30%. Misalnya ori 30.000, Burga harus 20.000 itu baru imbang. Tapi pada kenyataannya kan nggak mungkin seperti itu Mas. Biasanya kalau ori harga 30.000, Burganya masih di angka 27, mentok 25. Dari segi tonase nanti jatuh hitung-hitungan uangnya tetap menang yang Burga. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi pada harga di awal itu mungkin lebih mahal yang tipe tebal atau tipe ori. Tapi kalau kalkulasi di akhir itu bisa menang yang ini karena produktivitasnya atau tonasenya itu lebih tinggi dengan kisaran sekitar 30%, sementara di harga itu tidak mungkin selisih sampai 30%, palingan mungkin cuma 10-20%, gitu. Itu pun sudah maksimal gitu. Jadi kalau menurut Mas Minto tetap pertimbangannya masih lebih masuk yang tipe seperti ini. Iya, apalagi di musim kemarau ini Mas, dengan ya kita tahu lah tipikal ori kan sampai saat ini belum ada yang menjamin untuk tahan virusnya Mas. Jadi untuk apa yang belum pasti. Jangan menggadaikan sesuatu yang belum pasti. Jangan menggadaikan sesuatu yang belum pasti. Yang pasti-pasti aja. Oke, mungkin itu terkait dengan varietas. Pada dasarnya sampai saat ini puas Mas? Iya, puas. Alhamdulillah puas. Insya Allah tahun depan saya akan nanam lagi. Tadi juga Mas Minto itu menyampaikan tapi berdasarkan data atau fakta yang dijumpai di lapangan. Beliau berbicara tentang timbangan itu karena juga sudah menimbangnya langsung ya Mas? Ya. Bukan cuma kira-kira? Enggak. Saya untuk data pribadi saya tuh pasti saya akan timbang begitu. Jadi kalau kita bicara data yang adil ya Mas, ketika itu tanaman saya ya harus saya bandingkan dengan tanaman saya. Gitu. Jangan tanaman saya dibandingin orang lain. Beda. Nanti secara pupuk, secara ini kan sudah beda. Jadi Mas Minto ini berbicara seperti tadi itu berdasarkan fakta yang beliau jumpai sendiri dan beliau benar-benar menyiapkan kayak timbangan itu benar-benar beliau menimbangnya gitu. Jadi bukan hanya katanya atau membandingkan dengan milik orang lain itu bukan, tapi sama-sama milik beliau. Mungkin itu sekilas tentang varietas dan semoga ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk sahabat petani semua. Selanjutnya Mas Minto, kalau untuk lahan sendiri Mas, ini termasuk lahan baru atau lahan bekas ini Mas? Ini lahan janda kimpling Om. Janda kimpling, maksudnya gimana ini janda kimpling? Jadi sejarahnya lokasi ini kan dulu ini kan punya mertua ya Om. Jadi punya mama itu kurang lebih 5 tahun yang lalu ini tanaman salak Om. Setelah itu di salak rombak kita tanamin cabai, cuma berhasil sekali aja Om. Setelah itu ya gagal-gagal terus ya karena mungkin orang tua ya akhirnya disuruh garap saya gitu. Kok kayak gini lahannya, lemahnya tipis sekali ini Pak, karena ini dasarnya padas, betul yang kita injek ini sekarang padas Om. Ini bukan tanah berarti? Bukan, ini padas ini Om. Jadi akhirnya terus ya saya olah lahan dulu Om. Kita lar, kita baca, kita airi, kita masukin tuding komposer,
kita diamkan untuk mematikan uret atau cacing kawat atau apa itu. Baru setelah 2 minggu itu baru saya olah pembuatan bedengan, Om. Jadi 5 tahun lalu ini adalah tanaman salak, kemudian dirombak, ditanami tanaman cabai. Pertama kali nanam bagus, setelah itu gagal, selalu gagal selama 4 tahun, 4 tahun lebih lah mungkin. Terus Mas Minto baru pertama kali ini untuk di sini. Dan riwayatnya adalah selalu cabai ya Mas, bukan diganti tanaman padi itu belum pernah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa di sini adalah tanah tipis. Ini memang bukan tanah lagi sahabat petani semua, jadi tanah padas ya Mas ya. Jadi kayak tanah keras. Jadi tanahnya ini di sini sangat tipis. Nah, berbicara tentang tanah tipis Mas Minto, ini musim kemarau, tanah tipis apa tidak berbahaya untuk tanaman? Karena kalau langsung kena nanti tanah padas ini tentunya akar tidak akan bisa berkembang. Kemudian dari cara penyimpanan air pun juga tentunya dia akan terbatas. Nah, tapi kalau melihat dari kondisi tanamannya ini sepertinya baik-baik saja, tidak mencirikan bahwa ini adalah tanah tipis. Untuk pengolahan lahan sendiri di samping mungkin versinya seperti yang dulu ya, tentang kayak versi tanaman pengolahan tanah di Jepang tentang digaru kemudian diberikan dekomposer dan lain sebagainya. Untuk di lahan ini ada hal khusus yang dilakukan atau tidak Mas Minto? Karena memang waktu saya olah lahan itu kan saya udah prediksi memang musim kemarau ya, jatuhnya musim kemarau. Jadi gimana caranya supaya nanti kalau musim kemarau itu air tidak bisa langsung kasarannya hilang gitu ya. Ini posisi yang jadi pundungan sini Om, itu memang benar-benar tidak saya apa-apakan. Jadi memang langsung saya kan ini waktu ini saya kultivator Om, saya gemburin dulu, ini langsung saya naikin, tapi posisi yang di dasar ini diam aja. Jadi ibaratnya itu mirip sepatu lah gitu Om. Jadi kalau nanti dia kena air itu tidak akan langsung naik. Kalau dia kena panas, dia juga tidak akan langsung tembus gitu. Jadi pada bagian ada teknik dalam pembuatan bedengan. Ini adalah bedengan yang tidak dihaluskan pada bagian bawah atau hanya sekedar dibajak kemudian didiamkan. Kemudian untuk yang dinaikkan itu yang dari sini ya Mas. Yang ini yang digemburkan. Digemburkan. Jadi yang ini nanti dinaikkan sebagai penutup, tapi pada bagian bawahnya ini adalah tanah atau bongkahan tanah yang bisa dikatakan cukup keras ya Mas. Dengan tujuan itu nanti ketika kemarau tidak mudah untuk kehilangan air karena sifatnya padat, tetapi kalau musim penghujan ketika ada air itu juga tidak mudah naik atau tidak mudah longsor juga karena bentuknya dalam kondisi padat. Yang digemburkan itu hanya pada bagian atas setelah pemberian pupuk bedengan setengah jadi. Nah, setelah itu diberikan pupuk atau tidak Mas? NPK sama Vertipos, NPK subsidi dong. NPK sama Vertipos berarti bedengan setengah jadi tanpa diapa-apakan kemudian ditaburi pupuk, baru yang ini dinaikkan. Oke, jadi yang digemburkan itu hanya untuk yang bagian atasnya saja, tapi pada bagian bawah itu tetap bongkahan tanah. Kondisi asli. Kondisi asli. Kemudian itu untuk pengolahan awalnya atau dasarnya itu adalah salah satu kiat yang dilakukan Mas Minto sebagai solusi untuk tanah-tanah tipis. Mungkin beberapa daerah juga mengalami permasalahan yang sama, di mana tanah tipis itu biasanya akar kurang berkembang, kemudian mudah kehilangan air. Kalau kena panas biasanya mudah layu karena saking kekeringannya. Betul sekali. Ini lahan langkah untuk mensiasati hal tersebut Mas Minto tadi juga sudah menyampaikan. Kemudian untuk perawatan Mas, ini musim kemarau. Kalau dulu Mas Minto sering menggemburkan untuk penggunaan mikorizа. Di lahan ini apakah juga digunakan mikorizа? Tetap pakai Om, tetap. Karena kan musim kemarau ya tetap pakai. Pertimbangannya Mas, mungkin biar lebih mantap lagi. Pertimbangannya mikorizа itu kan perpanjangan akar ya Om, jadi kan harusnya cuma bisa 10 cm, dia bisa 20 cm untuk mencari air itu kan. Yang urgent sekarang kan air. Jadi kemampuan untuk mencari airnya itu menjadi lebih panjang gitu ya, karena simbiosis dengan akar tanaman, kemudian dia akan memanjang atau berkembang sehingga kemampuan menyerap air dan pupuknya itu menjadi lebih tinggi. Dan menurut Mas Minto untuk mikorizа salah satu hal yang wajib ketika musim kemarau. Iya, wajib. Cara aplikasi mikorizа versi Mas Minto? Saya tetap dibibit. Seperti video yang sebelumnya gitu, Mas, dicampur dengan media tanam. Jadi aplikasinya jadinya lebih irit, lebih efektif. Jangan ngomong irit Om. Meskipun tetap irit. Tapi kan jangan bilang irit, tapi lebih efektif. Kasihan tanaman. Lebih efektif gitu. Jadi itu sahabat petani semua, kalau mungkin dalam bentuk serbuk itu mungkin kalau diaplikasikan per lubang tanam tentunya itu mungkin akan lebih bagus, tetapi mungkin akan lebih banyak yang kita butuhkan. Tetapi kalau dikombinasikan dengan media tanam atau media semai itu tentunya bisa lebih efektif. Betul. Bukan. Karena kan kalau di bibit itu kan medianya sedikit. Kemungkinan dia bersentuhan dengan akar itu kan
hampir 100%. Iya. Tapi kalau ditaruh di lubang tanam, ya namanya juga orang nanam, kadang-kadang ya oke sana oke sini, kadang-kadang nggak kena, repot. Lebih efektif itu ya di media tanam. Oke, mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan rahasia di bagian bawah. Kemudian untuk mensiasati hal tersebut Mas, di samping dengan pengolahan tanah, kemudian penggunaan mikorisa, kemudian dari pemupukan juga ada yang perlu diperhatikan lagi atau tidak? Ya kalau untuk menghadapi musim kemarau yang jelas ini Mas, yang pasti kita harus penambahan asam humat Mas, karena kan dia kan fungsinya memang buat mengikat air Mas, karena dia kan kayak lengket-lengket gitu ya, itu wajib Mas. Jadi Mas Minto juga menggunakan asam humat? Pakai Mas, ya. Untuk kocor Mas? Berapa kali Mas? Kalau murni asam humat plus pupuk itu di 14 hari setelah tanam Mas, itu kocor pertama. Terus ini ya terus terang ini baru kocor 3 kali Mas. Kocor pertama di vegetatif, kocor kedua ketiga itu di generatif Mas. Cuma kalau di generatifnya saya menggunakan impresol Mas. Impresol itu kalium asam humat. Ya, jadi saya juga pasti pengen mempertahankan pakai asam humat, tapi juga ada penambahan kalium untuk masa generatifnya Mas. Jadi pertimbangannya itu. Jadi karena asam humat menurut Mas Minto juga sangat penting, di samping mungkin tanahnya tipis, kemudian dari riwayat dulunya mungkin kurang bagus, kemudian musim kemarau tingkat untuk menyerap air juga sedikit terhambat, itu akan membantu menahan air, kemudian bersimbiosis atau berkombinasi dengan mikorisa tadi mungkin ya Mas. Jadi diaplikasikan sebanyak 3 kali asam humatnya. Yang pertama adalah asam humat murni, kemudian yang kedua kombinasi antara asam humat dan kalium. Iya. Kalau untuk pupuk kimia yang digunakan Mas? Pertumbuhan itu vegetatif lah, itu nitrogen lah Mas, yang kandungan nitrogen tinggi itu. Kalau untuk musim kemarau mau yang tinggi, insya Allah aman lah. Kalau untuk di generatif, kalau generatif ya saya ya itu tadi jangan coba-coba ya, saya pakai NPK buah lah Mas. Jadi ini itu untuk kocornya. Kemudian musim kemarau kocor hanya dilakukan 3 kali di tanah tipis, tapi buahnya banyak kayak gini. Apakah yang mendukung itu adalah di via spraynya atau gimana ini Mas? Harus imbang Mas, antara spray atas sama bawah. Iya, kalau nggak imbang ya nanti bisa jomplang. Kalau untuk spraynya sendiri pakai apa aja ini Mas? Iya, kalau spray itu untuk menjaga daun dapur itu kan istilahnya daun ya Mas. Ya. Daun itu istilahnya dapur ya. Dapur tanaman. Ya kita harus supply lah gitu, kayak Morden, Vitaron itu kita harus. Di sini juga diaplikasikan berarti Mas? Iya wajib. Sama nanti untuk buahnya seperti kalinet itu harus kita cukupi lah Mas. Jadi gimana ya? Ininya harus imbang antara nutrisi baik dari via atas maupun via bawah. Karena kan kalau via atas itu kan siap saji, ya, siap langsung saji. Dimakan. Kalau di bawah kan ya siap saji tapi nggak harus langsung dimakan. Agak slow itu ya Mas, agak ya. slow. Tapi kalau atas itu memang sangat fast gitu, yang fast release. Kemudian untuk tadi Mas, tadi menggunakan ada Morden, kemudian ada Vitaron. Menurut pengamatan Mas Minto, karena mungkin Mas Minto juga tidak baru pertama kali ini menggunakan, itu apa yang dirasakan Mas? Iya, kalau yang dirasakan ya ini Mas, dari segi tanaman itu kan lebih segar, lebih sehat lah, karena kan apa sih yang dibutuhkan tanaman gitu, dia nggak mikir bayar SPP sih, butuhnya cuma nutrisi aja kan. Jadi ya harus kita cukupin Mas, biar produksinya daun itu kan istilahnya dapur. Ya, makanya ya harus kita supply terus gitu. Kalau mau makan apapun dapurnya itu harus kita penuhi ya bahan-bahannya di situ. Iya. Kalau untuk pemakaiannya itu berapa mili Mas biasanya? Kalau saya Morden tergantung fase Mas. Kalau generatif mungkin masih standar SOP ya. Cuma kalau udah seperti generatif ini ya agak saya naikin Mas. Mungkin dari dulu cuma 2 tutup saya kasih 4 tutup lah Mas. Untuk menjaga gitu ya. Untuk menjaga Mas. Daunnya biar tetap sehat, tetap aman. Kan nggak adil Mas. Tanaman kecil dikasih segini, tanaman kecil ini sama. Itu kita terapkan juga sama manusia ya Mas. Iya, jadi umurnya semakin meningkat ya pemberiannya semakin meningkat. Iya. Kalau untuk kaliumnya Mas, tadi juga menggunakan kalinet, itu mulai berbunga atau ketika sudah buah? Saya mulai pecah cabang Mas. Mulai pecah cabang. Jadi bunga belum muncul tapi sudah mulai dibelikan. Sudah, iya. Tapi dengan dosis yang yang dimainkan adalah dosisnya, tapi mulai dari perpecahan cabang utama, kemudian itu sudah mulai dimasukkan kaliumnya atau kalinetnya sampai saat ini. Iya. Kalau untuk saat ini Mas, untuk penyemprotan apakah juga kayak tadi bisa 2 minggu sekali itu? Kalau ya enggak lah Mas. Kan ini udah masa panen Mas. Paling tidak untuk kebutuhan
nutrisi itu lebih karena lebih banyak ya Mas, karena kan untuk pemasakan buah, untuk menjadikan bunga itu menjadi buah kan kita butuh memang beda dengan vegetatif lah. Cuma kalau untuk insek itu masih aman lah Mas. Kalau untuk taraf seminggu sekali atau 2 minggu sekali masih aman. Kalau untuk fungi Mas? Kalau fungi Mas, ini tuh saya 2 kali Mas. Seumur hidup tanaman ini? Iya, 2 kali. Itu cuma selevelan Mancozeb sama Dimetomorph. Iya, cuma 2 kali aplikasi. 2 kali sama ini Mas, bakterisida sekali. Padahal ini sudah petik sampai 10 kali. Iya. Untuk kendala dari serangan jamur alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah masih aman. Karena memang bertepatan dengan musim kemarau juga, mungkin tidak fokusnya di bakteri dan fungisida. Kemudian prinsip yang beliau gunakan juga memberi sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh, tidak diberi. Betul. Makanya fungisida sulit dipercaya, tapi ini fakta. Iya. 2 kali dan bakterisida 1 kali. Betul. Tapi di lain tempat ini sekarang jadi momok Om juga. Jadi embun tepung. Embun tepung. Embun tepung sama pitopora Om. Tapi alhamdulillah ya. Di lahan-lahan aman. Aman. Jadi mungkin itu sahabat petani semua, insek dan funginya sangat-sangat hemat. Jadi kalau untuk insek fungi itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya Mas ya. Iya Mas, karena kita spray kan sesuai kebutuhan, bukan keinginan Mas. Keinginan. Dan sesuai isi kantong juga. Ya. Kalau terlalu boros juga sayang di ongkos itu. Padahal tanpa dispray pun atau dispray dengan waktu yang tepat, timing yang tepat itu bisa seperti ini. Betul, gitu. sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan. Mungkin itu sahabat petani semua. Ketika kita belajar dengan Mas Minto, pasti banyak ilmu baru yang mungkin bisa kita dapatkan. Tapi mungkin Mas Minto, sebelum kita akhiri video ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Oke. Untuk sahabat petani, untuk bagi yang pengen mencoba menanam cabai Absolut 69, jangan tertipu dengan vegetatifnya Mas, karena vegetatif sama generatif nanti bedanya jauh sekali. Memang kalau vegetatifnya agak kurang menarik Mas, kurang nyenengke karena dia memang sebetulnya dia figurnya 1 Mas. Jadi kalau bisa malah jangan dikasih anakan bawah Mas. Itu saran saya. Yang kedua, di masa yang sulit ini ya banyak sekali kita gagal tanam karena kendala virus kuning. Jadi ya pesan saya jangan menggadaikan yang belum pasti Mas. Yang pasti aja absolut ini yang tahan virus Mas. Yang penting panen Mas. Gitu. Yang ketiga apa Mas? udah cukup. Jangan banyak-banyak nanti lupa Mas. Pada dasarnya jangan menggadaikan untuk sesuatu yang belum pasti. Yang pasti-pasti aja. Pasti-pasti aja. Oke, mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, lahan Mas Minto ini adalah lahan dengan kondisi tanah yang sangat tipis. Pada bagian bawah ini sudah tanah wadas atau padas kalau orang sini menyebutnya, atau tanah keras. Kemudian pada cara pengolahan versi Mas Minto adalah pada bagian bawah bedengan ini tidak digemburkan atau masih dalam bentuk bongkahan. Tujuannya adalah supaya masih tetap keras. Yang digemburkan hanya bagian parit ini, kemudian dinaikkan sebagai penutupnya. Alasannya dengan bongkahan yang keras itu, ketika ada air itu tidak mudah naik ke atas atau tidak mudah longsor, atau ketika panas itu tidak mudah tembus langsung sampai ke bawah. Kemudian kemampuan menyimpan airnya juga akan menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk mensiasati musim kemarau, beliau menggunakan mycorrhiza, jelas itu lebih efektif ketika diaplikasikan di media tanam, dan kebutuhan mycorrhiza yang dibutuhkan itu biasanya menjadi lebih hemat tapi juga lebih efektif. Di samping itu juga beliau rutin memberikan asam humat, tujuannya untuk membantu mengikat airnya. Jadi kebutuhan air di musim kemarau itu tentunya akan menjadi hal yang sangat riskan, maka kombinasi mycorrhiza kemudian asam humat itu akan sangat penting atau sangat perlu. Kemudian untuk varietas yang beliau gunakan adalah Absolut 69. Pernah mencoba, kemudian saat ini diulang kembali, dan saat ini sudah kecanduan karena beliau mencoba membandingkan dengan beberapa varietas lain. Varietas seperti ini adalah salah satu solusi, karena untuk lahan milik Mas Minto ini adalah lahan yang cukup endemik terhadap serangan virus kuning. Belum sampai buah itu kadang sudah kuning, dan tingkat serangannya itu bisa lebih dari 50%. 100%. Bahkan bisa mencapai 100%. Jadi untuk benih yang tahan virus menjadi salah satu solusinya. Tingkat ketahanan virus itu jelas tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah di vigor tanamannya, vigornya itu tegak dan kuat. Ini sebenarnya tanpa ajer pun ini masih bisa kokoh berdiri, hanya sebagai formalitas ini ada ajer, ini nggak dikaitkan sama sekali. Pada dasarnya ini ya batangnya berkayu tegak. Kemudian untuk
istilahnya apa ya, sogleng. Kalau orang sini menyebutnya sogleng atau tunas air. Tunas air ketika sudah panen itu cepat sekali untuk muncul. Jadi petikan 10 itu sudah muncul, itu artinya produktivitasnya itu biasanya akan menjadi lebih lama. Kemudian ketika dia muncul di batang utama, kemungkinan besar diameter buahnya itu akan sama dengan bagian bawah. Kemudian untuk kekuatan terhadap tungau dan trip tidak diragukan, beliau nyemprot di musim kemarau bisa 2 minggu sekali dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Alhamdulillah masih sangat kuat. Kemudian kalau secara kalkulasi tipe Gurga dengan yang tipe ori itu menurut Mas Minto lebih menguntungkan yang tipe Gurga. Secara harga mungkin selisih, tetapi secara tonase ini jauh lebih unggul. Tingkat keunggulannya mungkin sekitar 20%, gampangannya mungkin seperti itu. Kemudian kalau untuk pemupukan yang beliau lakukan sebisa mungkin kombinasi antara bawah dan atas itu berjalan seiringan. Jadi bagian bawah dikocor, kemudian menggunakan pupuk, kemudian bagian atas juga perlu diberikan nutrisi. Jangan hanya fokus di insek dan fungi, tetapi nutrisi juga perlu rutin dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian ketika tanaman sudah semakin besar, dosisnya bisa ditingkatkan. Jadi melihat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Minto. Sama-sama Mas. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.